Mengasuh anak itu tugas orang tua. Tuanya mau anak saya nggak boleh main HP nih sampai 2 tahun, sampai umurnya 2 tahun. Tapi kadang juga yang tinya, aduh anaknya rewel, nggak endang dikasih sing diminta. Dinkesta menyapa, Wong Tulung Agung, sehat, pasti bisa. Selamat bergabung sahabat sehat semua. Ya, senang sekali hari ini saya berkesempatan untuk menyapa sahabat sehat semua pada podcast Dinkesta Menyapa. Menyapa dengan edukasi dan informasi kesehatan. Dinkesta Menyapa, Wong Tulung Agung sehat pasti bisa. Oke. Agak grogi ya dokter ya, kelihatan pertama kali nih. Iya. Nah, sahabat sehat semuanya, pada podcast Dinkesta Menyapa episode 14 ini kami akan membahas tentang penyakit mata. Hari ini bersama saya Putri Sasmita, kita akan membahas penyakit mata yang kemudian akan kita kemas lagi dengan judul Fix Kita Komitmen 30 menit main HP dalam sehari. Yuk ikuti tips sehatnya. Iya. Nah, selanjutnya saat ini saya juga sudah kedatangan tamu spesial nih. Beliau adalah dokter muda, dokter yang cantik, Terima yang kasih. masih energik, cantik, sehat, baik ya. Amin. Terima kasih ya. Ya, beliau saat ini berdinas di Puskesmas Kalidawer. Kita sapa bersama dulu ya. Hai Dokter Iza. Halo, selamat siang Pak Dinkesta Tulungagung bersama sahabat semua yang ada di rumah. Ya, selamat datang Dokter Iza. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak Putri. Mbak Putri gimana ya? Siang ini kayaknya ceria banget ya menyampaikan podcast Dinkesta Tulungagung. Alhamdulillah sehat, agak sedikit grogi. Iya, tentu. Tapi saya hari ini berusaha semangat, berusaha memberikan penampilan yang terbaik karena saya mau menemani Dokter Iza dan sahabat sehat semua dalam 60 menit ke depan. Nih ya. Ya, Oke. boleh. Sebelumnya saya juga mau menyampaikan nih kepada sahabat sehat semua, apabila ada pertanyaan-pertanyaan terkait topik yang akan kita bahas, bisa sahabat sehat sampaikan di kolom komentar di live Instagram @dinkesta, atau bisa disampaikan langsung melalui SMS atau WA melalui saluran telepon radio RGR Tulungagung Dr. Iza Iya, betul. di nomor 081 555 779 0-nya 3 kali. Karena hari ini podcast Dinkesta episode 14 disiarkan langsung di live Instagram @dinkesta dan siaran radio RGR Tulungagung. Iya, terima kasih sebelumnya ya. Iya. Dinkesta Tulungagung sudah menyediakan wadah podcast untuk menyampaikan masalah terkait kesehatan ya. Betul. Nah, kembali lagi ke topik kita hari ini dokter, terkait bahaya kesehatan mata pada anak. Seperti yang kita tahu nih dok, mata adalah salah satu organ terpenting pada manusia untuk melihat, untuk bisa melihat. Salah satunya contohnya nih hari ini, dengan mata yang sehat hari ini saya bisa melihat kecantikan Dokter Iza walaupun tertutup masker ya dokter ya. Bisa aja ya Mbak Putri ini ya kayaknya ya. Iya. Dan mungkin untuk sahabat sehat di rumah, insya Allah dengan mata yang sehat juga bisa melihat kecantikan ciptaan Tuhan yang lainnya. Betul. Nah, tapi kita tidak bisa menyampingkan nih, ada nggak sih dok sebenarnya masalah-masalah kesehatan pada mata yang mungkin sering terjadi pada mata di lingkungan kita? Ya, kalau kita bahas terkait masalah penglihatan, utamanya di mata itu sangat kompleks ya Mbak Putri ya. Iya. Apalagi sekarang lagi musim nih ya, musim belekan nih, harus hati-hati ya pemirsa di rumah. Iya, ya. sampai rebutan obat loh dok itu di apotek.
Kayaknya semua orang sedang sakit mata. Iya, kemarin Mbak Putri juga sempat kena sakit mata ya. Iya, alhamdulillah. Yang penting nggak sakit hatinya ya, Bu. Waduh. Ya ini juga lagi musim nih hepatitis akut, tapi itu topik selanjutnya ya. Iya, Oke, kita ya. lebih fokus terkait penglihatan pada mata kita, Betul. masalah-masalahnya apa aja ya. Hmm. Nih, sekarang kita mulai ya. Iya. Kalau bahas terkait masalah penglihatan, masalah-masalahnya bisa disebabkan karena infeksi ataupun juga karena non-infeksi. Betul. Nah, untuk yang infeksi ini penyebabnya bisa karena infeksi bakteri, infeksi virus, infeksi jamur ya. Contoh yang sekarang lagi booming itu tadi belekan ya. Betul. Kalau yang terkait Yang non-infeksi iya. bisa karena penyebabnya bisa karena kelainan genetik, Betul. trauma, tumor, kelainan refraksi ataupun bisa juga disebabkan lifestyle yang kurang bagus. Nah, ini nih menyambung dengan topik yang akan kita bahas, yaitu tentang sakit mata karena lifestyle yang kurang bagus. Kalau kita bicara tentang lifestyle yang kurang bagus nih dok, bisa nggak sih kita sambungkan dengan penggunaan gadget pada hari-hari kita? Ya sangat bisa, ini tadi karena kita fokus untuk membahas lifestyle penggunaan gadget pada anak, ini sangat hubungannya erat banget dengan kelainan refraksi mata pada anak. Betul. Karena kita tidak bisa dipungkiri ya dok ya, saat ini hidup di era milenial. Iya. Di mana apa-apa kita menggunakan gadget. Iya, semua harus serba gadget kayaknya, Betul. dipermudah dengan gadget. Bahkan kita sedikit hampir mendewakan gadget. Kita merasa apapun bisa didapat dengan gadget. Ya, jadi Bisa menggenggam dunia dengan gadget. betul Iya, Dok, ya, kayaknya quotes-nya itu ya Mbak Putri. Iya. Nah, menurut dokter gimana sih dok tentang fenomena saat ini dengan mendewakan gadget ini? Bagaimana menurut dokter? Memang secara tidak dipungkiri, kita itu tidak bisa jauh dari gadget. Salah satunya kalau yang pada anak-anak ini kita nggak sadar nih ternyata sudah menerapkan yang namanya electronic parenting, electronic babysitting kayak gitu. Nah, Apa tuh dok maksudnya? Electronic parenting, electronic babysitting. Kayaknya itu menarik nih dok. Bisa diulas itu lagi dok? ya itu bahasa-bahasa sekarang atau enggak parenting nanny, digital nanny ya. Jadi itu adalah masalah misalkan bunda-bunda yang di rumah supaya pekerjaannya cepat selesai, supaya anaknya mau diam, kita kasih aja nih HP, kita setelin YouTube nih biar anak mau diam, kita biar selesai juga nih pekerjaan, mau nyuci, mau nyetrika, kalau anak diam pakai HP, disetelkan YouTube kan udah beres selesai. Kadang kalau makan di restoran pun agar anaknya mau duduk diam juga dinyalakan HP ya dokter ya? Iya betul, padahal itu bukan menjadi salah satu solusi ya. Betul. Nah, bukan menjadi salah satu solusi bagi kesehatan. Padahal di seharian tidak jarang itu juga dijadikan sebagai solusi nih untuk ibu-ibu. Ya enggak sih dokter? Iya Nah, betul. Sebenarnya ada nggak sih dok dampaknya ketika kita itu sering menggunakan HP, memberikan HP ini kepada anak? Ada dampak positif atau negatifnya nggak dok? Kalau secara sehari-hari sangat kompleks juga ini Mbak Putri, bisa ada dampak negatif ataupun dampak positif ya. Kalau yang dampak negatifnya pada anak-anak, karena anak-anak ini dipaksa terus-menerus untuk melihat layar HP, akhirnya matanya jadi kayak pedih, perih, mata merah, kemudian jadi gampang lelah. Terus ujung-ujungnya apa? Jadi mata minus, jadi mata silinder karena terlalu sering kontak dengan layar HP atau gadget. Betul. Padahal anak kecil ini belum bisa mengeluh ya dokter ya Betul. ke orang tuanya, atau ketika anak ini dikasih HP. Contoh nih, anak kasih HP kemudian ibunya ditinggal masak. Itu kan pasti lebih dari 15 menit lah. Nah, anak ini ada kemungkinan sudah capek matanya, berair, tapi dia tidak bisa mengeluh ke Orang ibunya. tuanya, ya. Iya. Lebih jauh ini nanti bisa gimana nih dok akibatnya? Ya,
apalagi kalau pada anak-anak yang belum bisa berbicara ya, ini kan dia nggak bisa ngeluh ya Mbak Betul. Putri. Maka dari itu kita sebagai orang tua harus betul-betul memberikan gadget sesuai dengan usianya. Nah, kalau menurut dari AAP, American Association of Pediatrics ini menjelaskan bahwa anak yang di bawah 2 tahun itu tidak boleh diberikan HP. Sama sekali dokter? Sebisa mungkin sama sekali tidak diberikan HP. Minimal adalah usia-usia 2 tahun. Itu pun harus dengan pengawasan orang tuanya. Kita awasi, kita juga harus lihat durasinya, kemudian kontak atau kontennya harus betul-betul sesuai dengan usia. Nah, ini nih juga jadi warning ya untuk bunda-bunda muda yang saat ini tidak bisa full lepas anaknya dari gadget, tapi tetap mau mata anaknya selalu sehat. Harus menjaga apa yang harus ditonton anaknya, harus dicek juga jaraknya, ya dok ya? Iya, Dan durasi. durasinya. Nah, Oke. itu penting sekali kita perhatikan durasi pemberian gadget pada anak. Karena kalau terlalu sering nih ya, anak kan dipaksa terus fokus ya. Jadi bola mata sang anak ini jadinya tegang. Ya, lama-lama yang tadi itu jadi mata yang silinder. Paling Minus, enggak ya mata minus itu. Nah, paling enggak kita berikan durasi waktu main HP pada anak itu adalah sekitar 30 menit per hari dan maksimal adalah 2 jam per hari. Oke. Nah, itu pun harus akumulasi ya Bunda Yanda yang di rumah. Jadi nggak bisa nih kita langsung Iya. kasih anak, oh ya kita kasih langsung 2 jam tuh nggak bisa, atau enggak langsung 30 menit. Sebetulnya nggak boleh itu ya. Iya. Harus kita akumulasi, misal 10 menit, 20 menit atau 15 menit pertama, dan itu juga harus kita perhatikan jangan digunakan ketika jam-jam yang penting. Jam-jam pentingnya adalah ketika waktu makan. Betul. Nah, ini jangan kita kasih HP jam-jam makan, jam-jam mau tidur, jam-jam waktunya untuk belajar itu kita jangan berikan HP pada sang anak. Padahal kalau memberi gadget pada saat anak makan itu solusi loh dokter. Anak jadi mau diam loh dokter. Jadi, adik itu apa? Jadi mau dokter. Gimana nih? Ini kan jadi gimana? Ibu Ya, muda itu. jadi bingung nantinya. Gimana nih dok? Ya, ini nih masalah yang sedang terjadi pada ibu-ibu yang di rumah, bunda-bunda yang di rumah kan ini nih ya. Makanya kita betul-betul harus tegas, komitmen, disiplin bahwa ketika jam-jam penting waktu mau makan itu kita nggak boleh memberikan HP. Bisa kita alihkan dengan cara bermain di luar atau kita ajak aktivitas yang lain supaya sang anak mau nih makan tanpa harus melihat HP. Oh gitu. Iya. Ya, itu tadi kan untuk sebelum terjadinya habit. Ketika sudah terlanjur, banyak nih ya, mungkin Banyak saya kecanduan. juga, iya, saya juga beberapa kali berpapasan di jalan, ada anak-anak seumuran TK, seumuran SD yang sudah harus menggunakan alat bantu melihat yaitu kacamata. Padahal ketika kita flashback di tahun-tahun kita dulu, tahun 90-an ya dokter, saya kira gejala-gejala yang mengharuskan menggunakan kacamata itu baru muncul di usia SMP ataupun SMA. Betul. Tapi sekarang sudah naik nih dok, di usia SD dan TK, miris sekali. Gimana Iya. nih dok menurut jenengan? Ya, kalau udah kayak gini kan kita hanya bisa menyesali Mbak Putri ya, nggak bisa mengulang. Kalau yang bisa diulang apa Mbak Putri? Namanya pendaftaran ya. Iya. Kalau dokter ada pendaftaran yang lain mungkin dokter? Oke, kita bahas di luar ini ya dokter ya. Nah, gimana dokter? Boleh dilanjutkan? Boleh. Iya. Jadi kalau kayak gini ya sudah kita cuma bisa menyesali kalau anak-anak udah mulai pakai kacamata. Yang terpenting ya bunda-bunda atau ayah-ayah yang di rumah betul-betul harus menerapkannya tadi, disiplin, tegas pada anak, komitmen pada pasangan bahwa anak ini tidak boleh diberikan gadget lebih dari 2 jam misalkan, dan punya komitmen sama ayah bunda di rumah, misalkan harus ketika apa nih anak-anak diberi HP atau gadget. Itu kedua adalah
orang tua harus jadi role model, ya, jadi be a good example, jadi figur yang bagus buat anak bahwa kalau ketika di depan anak-anak jangan sampai menggunakan HP atau gadget. Ini nih buat ayah di rumah kalau main game jangan di depan anak ya. Ya nggak sih dokter? Ya, harus di dalam kamar ya kayaknya. Iya. Kita kunci aja nih ya ayah-ayahnya yang di rumah ini. Nah, nanti kalau main gamenya antara 20 sampai 30 menit, terus nanti anaknya aman, ganti ayahnya, musuhnya sama bundanya nih. Kalau 30 menit di kamar cuma main game, dokter. Iya itu. Ya. Ya. Nah, di luar itu nih dokter, tadi kan kita juga harus mengatur durasi dalam pemakaian gadget. Ada juga yang namanya rumus 2020 ya dokter ya kalau nggak salah. Wah, Mbak Putri kayaknya udah banyak searching nih ya di rumah kayaknya sebelum menyampaikan podcast Dinkesta pada siang hari ini. Iya, betul. Agar bisa mengimbangi dokter. Sama aja. Iya. Nah, rumus 2020 ini bagaimana sih dok penerapannya, kaitannya agar mencegah masalah kesehatan pada mata anak? Ya, betul. Ini memang ada teori yang namanya 2020. Artinya adalah kita 20 menit lihat langsung layar HP atau gadget, kemudian 20 detik melihat arah jarak jauh sekitar lebih dari 6 meter. Ini fungsinya adalah supaya memberikan waktu istirahat pada mata kita. Oh gitu. Ini menarik sekali sih, sahabat sehat semua. Juga bisa diadopsi untuk sahabat sehat semua yang sehari-harinya beraktivitas di depan layar, di depan komputer, atau harus sebagai admin harus melihat HP terus. Itu juga bisa diterapkan ya dokter ya. Bisa. Rumus 2020 ini. Karena kalau kita tidak menerapkan rumus 2020, pasti teman-teman yang di rumah atau bunda-bunda yang di rumah merasakan bahwa terlalu lama melihat layar HP, merasakan kayak mata kita tuh jadi panas, pedes ya, Pusing perih, juga ya. pusing. Nah, Iya. makanya itu perlu namanya kita harus melihat jarak jauh sekitar lebih dari 6 meter untuk mengistirahatkan mata kita. Hanya jauh saja ya dokter, atau harus yang hijau-hijau? Boleh atau... ditambah dengan yang hijau-hijau, kalau di rumah ada bisa. Oh iya, boleh. Nah, selanjutnya nih dok, terima kasih ya atas tipsnya. Insya Allah nanti juga bisa diadopsi untuk rekan-rekan juga Bunda Yanda yang bekerja di depan gadget. Selanjutnya, saya mau tanya nih, ada juga nih mitos, tak tahu sih antara mitos atau fakta, bahwa orang tua yang memberikan waktu screen time pada anak yang sebelum tidur dapat mempercepat proses anaknya tidur. Ini sebenarnya mitos atau fakta sih dokter? Ya, jelas mitos lah ya Mbak Putri ya. Screen time yang kita berikan pada anak 1 jam atau 2 jam sebelum tidur itu bukan memberikan pengantar tidur, justru anak akan lebih sulit untuk memulai tidur juga nggak akan nyenyak. Karena apa? Mata kita dipaksa melihat layar yang ada di gadget, kemudian mengakibatkan aktivitas di otak kita semakin meningkat, hormon stres semakin menumpuk. Jadi bukan malah jadi pengantar tidur, anak malah makin aktif, makin melek nih, nggak tidur. Iya. Nah, Iya. mungkin ada nggak sih dok tips-tips aktivitas lain yang mungkin bisa dilaksanakan menggantikan pemberian screen time ini kepada anak? Ya, ada. Ini kita harus punya rumus ya. Ada rumus jurusnya namanya 3B. 3B. Apa tuh 3B. dok tuh? Nah, 3B yang pertama adalah brush. Jadi, sebelum memulai tidur anak kita ajak untuk sikat gigi. Ya, habis sikat gigi kita ajak ganti baju gitu. Yeah. Kemudian yang kedua adalah luangkan waktu, buku. Jadi sebagai orang tua kita luangkan waktu paling tidak 10 atau 15 menit membacakan buku-buku yang berisi cerita dongeng ataupun buku yang lain yang merupakan edukatif kepada sang anak. B yang ketiga adalah bed. Jadi 10 sampai 15 menit ajak anak ke tempat tidur sebelum memulai tidur. Oh gitu. Nah ini tips lagi nih untuk Bunda Yanda.
bisa nih digunakan untuk menggantikan screen time. Ada 3 ya tadi ya, saya ulang Dok ya. Ya. Ada brush, ada book, dan ada Bed. bed. Betul. Oke, nah mengulas lagi tentang book nih Dok. Ada juga kan anak-anak yang di bawah 2 tahun tapi karena terlanjur electronic parenting tadi, akhirnya dia kurang tertarik nih Dok sama buku. Akhirnya ketika dibukakan buku, no, Nggak mau. no, no, P. Gimana tuh Dok? Ini pengalaman pribadi nih Dok nih, Iya, gimana? iya. Ya, karena itu tadi bunda atau yang ada di rumah sudah betul-betul membiasakan pada anak. Jadi Iya. ketika ditinggal kita kasih HP aja. Makanya jadi sekarang yang namanya anak-anak itu kita betul-betul biasakan bahwa buku itu bagus buat anak-anak. Kita ajarkan baca buku, bahwa bunda juga mencintai buku, bukan mencintai gadget HP. Kalau bundanya cinta sama HP, ya gimana anaknya mau cinta sama buku? Nggak bisa ya. Iya, kembali lagi berarti orang tua harus jadi good example dulu ya. Iya, menjadi tokoh utama buat anak. Oke. Lagi nih Dok, jika anak itu sudah kecanduan, bagaimana sih Dok sebenarnya cara mengantisipasinya? Sudah terlanjur kecanduan nih, anaknya sudah bisa protes, gimana nih Dok? Tips and triknya untuk kita orang tua muda-muda ini utamanya agar anaknya bisa kembali ke habit yang lebih baik, menggunakan gadget seperlunya agar matanya tetap sehat. Gimana Dok? Sebetulnya ini sudah kita singgung-singgung ya tadi ya di depan-depan. Yang pertama ya betul bahwa ada namanya be good example. Orang tua itu adalah sebagai role model utama. Kita benar-benar nggak main HP di depan anak. Jadi kalau misalkan kita main HP, anak-anak kan juga pengen mau main HP. Kalau orang tua main HP-nya lama, jadi anak-anak juga ikut-ikutan, akhirnya kecanduan nih ya. Terus yang kedua adalah kita benar komitmen tegas sama orang tuanya ini, bahwa bapak sama ibunya, bunda sama ayah di rumah memberikan komitmen disiplin tegas, anak jangan dikasih HP lebih dari waktu yang ditentukan. Betul. Kemudian yang ketiga adalah kita kasih nih aktivitas-aktivitas fisik. Jadi anak diajak bermain di luar, mengeksplor dunia luar, eksplor alam, dan kita kasih juga mainan-mainan sesuai dengan usia anak gitu. Betul, iya. Nah, ini Dok ya, mungkin mengulas lagi. Ketika kita ingin bersikap tegas pada anak, tapi orang tua muda ini, ayanda masih muda-muda bersama dengan masih serumah dengan Yangti dan kakungnya. Tidak jarang ketika kita ingin bersikap tegas ke anak, kitanya yang ditegasi Yangti dan kakungnya. Nah, gimana nih Dok kalau seperti ini? Biasa ya Yangti sama atungnya di rumah itu nggak bisa kayaknya kalau tegas sama cucu ya. Jadi kita harus komitmen, kita komunikasikan sama Yangti, sama kakungnya, sama kakeknya bahwa Yangti, anak ini jangan dikasih HP yang terlalu lama. Karena apa? Ini penting untuk kesehatan. Kita jelaskan ya sama Yangtinya. Jadi ya komunikasi yang bagus dua arah sama Yangti ataupun neninya yang ada di rumah. Oh gitu. Jadi benar-benar kita harus mengkomunikasikan ya visi misi keluarga kecil kita dengan pola asuh dari neneknya agar nanti nggak miskom ya dokter ya. Benar. Dari orang tuanya mau anak saya nggak boleh main HP nih sampai 2 tahun, sampai umurnya 2 tahun. Tapi kadang juga Yangtinya, aduh anaknya rewel nggak ndang dikasih sing diminta. Waduh. Ya, kita harus tegas ya sama Yangtinya. Nggak apa-apa kita agak-agak bertengkar dikit-dikit sama Yangti, tapi kita memberikan yang terbaik buat anak karena anak-anak ini adalah generasi bangsa yang harus kita jaga. Karena kalau kita nggak komunikasikan yang bagus sama Yangti, ya itu takutnya ada kelainan-kelainan yang lain, bisa terjadi keterlambatan yang lain. Selain dari mata, sebetulnya nih Mbak Put ya, penggunaan gadget yang terlalu lama bisa terjadi namanya speech delay.
Anak-anak yang kenapa sih anak-anak yang di bawah 2 tahun tuh betul-betul nih kita nggak boleh ya kasih HP, karena pada anak usia 0 sampai 5 tahun yang berkembang pesat itu adalah motorik halusnya. Jadi motorik halus mulai dari pendengaran, penglihatan, fungsi bahasa itu yang lebih berkembang pesat. Jadi kita harus nih, yang namanya anak tuh jangan cuma main HP aja. Kalau terfokus sama gadget aja, anak nggak diajak interaksi 2 arah. Jadi skill komunikasinya anak untuk berbicara nggak ada. Padahal kalau dulu kita kan seringkali malah disuruh pulang ya karena sering main di luar. Kalau sekarang anak-anak itu sering di rumah dan susah diajak keluar. Artinya bisa nggak sih Dok, lebih baik anak kita itu sekarang lebih sering diajak keluar, diajak dulu main bekelan. Iya betul, memang Main apa lagi Dong? main kelereng, lompat iya nggak sih, Dok? tali. Iya. Anak-anak ini kalau usia-usia segitu biarkan dia bermain, berinteraksi sama teman-teman seusianya nih Mbak Putri. Kalau misalkan main HP terus jadi nggak ada interaksi sosial sama temennya. Jadi nggak tahu nih bahasa-bahasa yang dikomunikasikan dengan teman. Nah, ini nih komunikasi dengan teman, sosialisasi. Iya, sosialisasi. Kalau iya. pakai HP terus akhirnya anak jadi ansos. Nggak Iya, ansos itu mungkin bisa tumbuh dari diri sendiri sang anak ya, di luar dari lingkungan. Nah, ketika anak itu hidup dan tumbuh di lingkungan yang jarang anak nih, akhirnya terpaksa dia di dalam rumah aja. Gimana nih Dok mensiasatinya? Bagaimana orang tua mensiasati anaknya itu biar mau diajak keluar tapi lingkungannya nggak mendukung? Gimana nih? maksudnya teman-temannya nggak ada nih. Temennya nggak ada, apa di perumahan yang individualis gitu Dok, gimana nih? Sebetulnya kalau di perumahan masih ada loh teman-teman kayak di tempat saya juga perumahan itu mereka tetap berkomunikasi sama teman-temannya, main bola, main layangan itu masih. Yang penting adalah kalau misalkan benar-benar nggak ada teman sebaya, kita coba nih cari ikutkan hobi-hobi yang anak mau, misal ikut les musik, misal ikut les voli, les bola, main bola, itu kan bisa. Jadi biar supaya ada interaksi sama temennya. Kalau anak sudah aktivitas di luar akhirnya capek, kan teralihkan nih fokusnya, nggak harus main HP. Jadi lama-lama jadi tidur kalau udah capek. Iya, dan ini pun aktivitas pengalihannya nggak harus dengan yang mahal ya Dokter ya. Enggak. Betul, nggak harus yang les balet atau les piano, nggak harus ya Dokter ya. Enggak. Iya. Kayaknya kita sudah mulai lupa mengenalkan bahwa budaya di Indonesia ini banyak banget nih Mbak Putri. Main kelereng udah lama nggak lihat nih kayaknya. Iya nih. Main bekel ini juga jarang lihat. Main dakon itu kan juga bagus, itu melatih motorik, sensorik halus, sensorik kasar, itu kan juga dilatih di situ. Kayaknya mulai harus dikembangkan lagi nih ya. Iya. Nah, lagi nih kembali lagi ke cara menyampaikan anak, memberitahukan anak agar anak ini mau diatur nih screen time-nya. Gimana sih Dok caranya kita sebagai orang tua untuk memberi pengertian anak? Apakah hei, nggak boleh atau bagaimana? Ini nggak boleh ya kalau kita ngasih tahu dengan kata-kata nggak boleh, jangan itu jangan. Jadi sebisa mungkin kita jangan menggunakan bahasa jangan, nggak boleh, tapi kita ganti adik, kita komunikasikan, kita kasih pengertian sama anak bahwa adik, kalau main HP terlalu lama, nanti matanya sakit. Dan gunakan intonasi-intonasi yang bagus. Sampaikan yang pelan-pelan, dengan lembut, dengan halus. Cara menyampaikannya juga pun jangan di saat anak lagi tantrum. Time-nya harus pas nih ngasih tahu sama anak. Penting banget bahwa memberitahu pada anak itu pengertian komunikasinya benar-benar dijaga. Iya, berarti anak itu sebenarnya bisa ya Dok ya, Bisa diberi menerima, pengertian. iya. Asalkan kita yang dewasa ini harus mengatur kapan harus berbicara dan memberi penjelasan dan bagaimana cara kita menyampaikan ke anaknya. Betul. Nah, peran ayahnya gimana nih Dok?
Peran ayah juga penting nih. Jadi mengasuh anak kan bukan cuma ibu aja ya, bukan cuma bunda aja Nah, nih itu ya. ada lagunya tuh, Dok. Ada. Gimana coba? Mengasuh anak itu tugas orang tua, bukan ayah saja, Atau ibu saja. bikinnya berdua, ngasuhnya bersama. Karena anak itu butuh figur orang ayahnya. Nah itu, jadi udah bikinnya berdua, ngasuhnya masak mau sendiri, enak aja nih ya, ayah-ayah yang ada di rumah nggak boleh nih ya. Iya. Kalau udah punya anak, ngasuh ya harus berdua. Pendidikan anak itu bukan hanya dari seorang ibu aja, dari ayah juga pun penting figur ayah ya. Betul. Jangan sampai ada anggapan ketika ayah itu sudah sibuk dengan aktivitasnya, dengan pekerjaannya, hanya memasrahkan pendidikan anak itu kepada ibunya, gitu ya, Dok ya? Enggak, itu salah ya. betul. Figur ayah tetap jadi nomor satu untuk anak juga. Betul. Nah, sebelum masuk ke segmen selanjutnya nih, Dok, saya mungkin mau tanya-tanya nih, Dok, kira-kira ketika ada permasalahan mata yang terjadi pada anak khususnya, bagaimana sih, Dok, alur pelayanan kesehatan yang ada di Tulungagung ini? Adakah batasannya? Oh, anak dengan sakit ini yang bisa menangani puskesmas. Oh, dengan keluhan seperti ini langsung saya bisa masuk ke rumah sakit. Ini gimana nih, Dok? Untuk terkait penanganan masalah kesehatan mata pada anak, utama kalau misalkan ada masalah mata merah, mata belekan, mata pedih, atau anak merasa kayaknya nih buat baca nggak bisa nih kayaknya, langsung saja ke puskesmas bisa, ke dokter praktek klinik bisa, ataupun langsung ke rumah sakit pun juga bisa. Berarti memang nggak ada batasannya ya, Dokter? Untuk ya? batasan nggak ada, nanti semua tergantung dari hasil pemeriksaan dokter yang ada di sana gitu. Oke. Terakhir nih Mbak Putri, kayaknya kita Gimana? ada satu yang kelupaan. Ada lagu nenek moyang kita ini yang sudah mulai ditinggalkan kayaknya. nenek Perlu moyang diajar. banget nih, Dok. Gimana lagunya, Dok? Ini perlu diajarkan ya sama anak-anak sekarang zaman Gimana? ini. Lagunya itu bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Kalau anak sekarang, Dokter? Kalau anak sekarang beda nih Mbak Putri. Gimana? Bangun tidurku terus HP, tidak lupa menggosok HP. Habis mandi ku pegang HP. Pokoknya semua HP ya. Padahal harusnya ya lagunya itu tadi supaya anak-anak paham bahwa habis tidur, bangun tidurku terus mandi, bukan bangun tidurku terus HP, menggosok HP. Beda ya, gitu. Itu Betul. penting itu lagu itu kayaknya simple tapi bener-bener ngaruh untuk anak-anak. Tuh, Bunda, Yanda, mungkin setiap hari juga bisa nih dinyanyikan ke anaknya. Setiap hari diulang agar bisa nempel nih di anaknya bahwa saya ini tugasnya bermain, belajar, tidak hanya bermain HP saja. Ya nggak sih, Dok? Iya, tapi Bunda sama Ayah juga Harus jadi be a good example. Oke, Ya. Allah ya. Oke. Selanjutnya kita akan masuk di segmen Jamen nih. Apa itu Jamen? Jawab komen. Oke. Boleh. Oke. Boleh dong ditampilkan. Nah, nih ada pertanyaan dari sobat sehat kita. Standar penggunaan HP untuk anak usia di bawah 5 tahun itu berapa, Dok? Buat penyiarnya RGR, terima kasih Lia di Kepatihan. Gimana Oke, nih? ya. Untuk standar penggunaan HP anak di bawah usia 5 tahun tadi sudah dijelaskan bahwa minimal kita berikan 30 menit, maksimal 2 jam per hari. Itu pun dengan akumulasi ya, Mbak Lia. Kepatihan. Dari Kepatihan dong. Ya, jadi kita nggak bisa nih ngasihnya langsung 30 menit, 1 jam, 2 jam itu nggak boleh ya, harus akumulasi. Ya, Gitu. tuh Mbak Lia.
mulai sekarang mungkin bisa diterapkan. Next. Ada lagi? Oke. Dari Fadilah. Mohon maaf. Ya, Fadilah. Fadilah ya. Dok, kacamatan. Kacamata. Oh. Kacamata kayaknya ini. Kacamata anti radiasi yang ditawarkan di optik apa bisa dijadikan opsi pencegahan ya, Dok ya? Artinya berarti ini sudah terjadi mata minus. Betul, ya. ya. Nah, yang kita bahas sekarang itu adalah pencegahan sebelum terjadi mata minus. Kalau kayak gini, ini berarti udah mata minus. Nah, itu hanya untuk menambah supaya tidak terjadi peningkatan tambahan mata minusnya ya. Oke. Untuk pencegahan enggak, bukan pencegahan. Jadi sebetulnya anti radiasi itu supaya tidak semakin cepat terjadi peningkatan fungsi mata yang minusnya itu tadi. Oh, berarti untuk kacamata radiasi ini sudah bukan di tahap pencegah ya, Dok ya? Bukan. Yang kita bahas ini adalah ketika kita belum pakai kacamata. Ya. Oke, siap. Next. Nah, ini dari @nining susanti 93. Kalau saya, mending saya suruh melihat televisi. Semisal karena di rumah TV belum masuk digital, saya downloadkan lagu atau film yang dia suka dan ditaruh di flash disk. Alhamdulillah nggak ada bosennya. Atau lihat kartun saja di TV. Alhamdulillah aman. No HP, no nangis-nangis, minta HP. Gimana nih, Dok? Wah, Bu siapa nih? Bu Nining Bu Susanti Nining, iya. 93. Terima kasih Bu ya. Wah, hebat nih ibunya nih, perlu dicontoh. Nah, ini boleh saja kita memberikan video yang sudah kita download di flash disk, lalu kita putarkan lewat HP, lewat televisi. ya. Tapi juga harus kita perhatikan nih Mbak Putri ya, nggak bisa kalau kita langsung kasih yang namanya 30 menit pertama langsung, atau enggak 1 jam atau enggak 2 jam. Kedua adalah jaraknya, Ya. jarak penggunaan televisi ya pada anak itu harus diperhatikan betul-betul. Contoh misalkan kalau misal ini televisinya 32 inch nih, paling enggak kan jarak antara anak dengan televisi ini 4-5 kali panjang diagonal. Wah, susah banget ya kayaknya, pusing deh. Waduh, suruh berhitung ibu-ibu. Ya paling enggak 4 meter lah ya. Iya. Tapi dokter, apakah gadget ini hanya sebatas HP? Bukankah TV itu juga gadget juga ya, dokter? Iya, gawai gadget itu bukan hanya HP aja, televisi pun sama. Jadi sama-sama memberikan dampak yang radiasinya itu tadi. Makanya untuk penggunaan mulai dari HP, mulai dari TV itu kita perhatikan jarak pandangnya. Kalau HP kan bisa 20-30 cm. Kalau Iya. televisi semakin lebar ya semakin jaraknya semakin jauh. Dan Iya. juga ketika tontonan itu sudah di-download, kemudian kita bisa mengontrol nih anak ini nontonnya hanya ini aja, ya nggak sih, Iya, Dok? hanya kartun yang kita Sudah download. siapkan, Iya. iya. Jadi benar-benar sudah kita saring bahwa kartun ini betul sesuai dengan usia anak. Betul, karena anak sekarang kan pinter-pinter ya, Dok ya. Wah, pinter nih. Main HP bisa tutul-tutul, bisa ngeliat yang lain, klik-klik yang lain, ini bahaya nih. Pengalaman pribadi nih, bahkan ponakan saya umur 3 tahun kalau mau search di YouTube tinggal voice note tuh, buka Upin Ipin. Aduh. Oh, makin canggih. Jadi anak-anak aja udah canggih, kita sebagai generasi milenial nih ya Harus lebih canggih. harus lebih canggih. Iya. Kita nggak bisa ya nih, harus lebih canggih juga ini. Yanda, di rumah kita harus lebih canggih nih dari anak kita. Yuk, tetap fokus ke kita agar nanti kita lebih pinter dari anak-anak kita ya. Betul. Oke, next. Ada lagi nggak? Oh, ada nih. Selain menyebabkan gangguan penglihatan, apakah benar penggunaan gadget yang terlalu lama pada anak bisa menyebabkan kerusakan pada otak anak? Ya, benar banget nih. Jadi selain dari penglihatan, ada itu namanya prefrontal cortex di otak. Itu bisa juga terjadi gangguan. Semakin abu-abunya makin banyak itu Mbak Putri. Nah, prefrontal cortex ini fungsinya adalah untuk
pengatur kendali emosi, nah, pengatur namanya mengendalikan IQ masuk enggak dokter? IQ bisa juga. Jadi bukan hanya gangguan penglihatan aja, banyak ya. Kerusakan pada mata bisa, gangguan pertumbuh kembangan juga bisa. Sayang sekali ya ketika Iya. kita ini berharap ketika anak diberikan gadget agar tambah wawasan, tambah cerdas, ternyata juga mempengaruhi tumbuh kembangnya. Iya. Padahal kan harapan kita sebagai orang tua, kita bisa mendidik anak menjadi anak yang lebih cerdas, lebih adaptif dengan lingkungan. Ternyata lingkungan juga harus dikendalikan. Betul, lingkungan Iya. juga harus mendukung ya bunda-bunda di rumah. Iya, oke, next. Oke, dari Ed Sandi Salepok. Halo dok, apakah telat berbicara pada anak itu merupakan efek dari penggunaan HP secara berkala pada anak? Gimana nih dok? Dari Pak Sandi, wah makasih banyak ya nih Pak Sandi. Pertanyaan bagus nih. Iya. Ya, jadi keterlambatan berbicara atau speech delay bukan satu-satu penyebabnya adalah dari penggunaan gawai. Satu-satu penyebabnya adalah gadget, bukan. Jadi gadget atau gawai, penggunaan gadget atau gawai ini merupakan salah satu penyebab terjadinya speech delay atau keterlambatan berbicara pada anak. Berarti nggak utama langsung Bukan, gitu ya dok ya? Maka dari itu kalau ada terjadi keterlambatan berbahasa, boleh nih ayah bunda segera bawa anak ke puskesmas bisa, atau enggak ke rumah sakit supaya kita bisa mendeteksi lebih dini penyebab dari speech delay anak ini apa nih. Bisa jadi juga bukan karena gawai, adalah penggunaan bahasa di rumah sehari-hari. Oh, iya. Misal bundanya ngajarinya pakai bahasa Inggris. Terus papanya nggak bisa nih bahasa Inggris, pakainya bahasa Indonesia. Yang tinya, Yang tinya bahasa Jawa, kakunya Jawa. Nah terus neninya bahasa Madura. Pusing nggak itu anaknya ini? Iya ya. Jadi anaknya nggak bisa nerima nih apa ini yang diterima di otaknya, nggak bisa bahwa oh ini mau makan, bahasa Indonesianya makan, ibunya bahasa Inggris eat. Terus bahasa Jawanya apa? Nedo. Bukan. Maem. Apa ya? Mangan. Oh, mangan. Ya. Kasar sekali itu dong. Oke. Ya sih memang maem ya iya. itu. Terus Oke. Maduranya apa itu? Beda lagi. Ya, Oke. pusing anaknya mau nerima bahasanya yang mana nih yang harus saya terima ya. Nah, Jadi harus disamakan persepsi bahwa satu bahasa dulu ya dokter satu ya? bahasa, bahwa pada anak-anak itu gunakan aja bahasa Indonesia yang simple ya. Benar. Nah, terkait speech delay tadi ya dok ya, kan ada beberapa pertanyaan tadi. Sebenarnya ada nggak sih dok batasan sampai orang tua itu harus khawatir ketika anak di usia ini ternyata belum bisa berapa kata gitu dok? Ya kan itu dari ibu-ibu ya, bunda-bunda sudah dibekalin buku KIA yang merah itu. Ada. Nah itu ada bu, di situ pelajarin, jangan cuma dibawa aja pas waktu berobat, posyandu. Iya. Itu ada, jadi anak usia 0 sampai berapa bulan ini harus bisa ini, harus bisa ini. Itu harus benar-benar dilihat. Ketika anak nggak bisa berapa kata, harus dilatih. Jangan langsung, aduh ini anakku nggak bisa ngomong nih, kenapa ini, kenapa? Langsung panik ya dokter ya? Itu harus dilihat dulu tuh, dibuka buku KIA-nya, dibuka lagi ya bunda-bunda di rumah, harus bisa apa di tahap ini, usia ini gitu. Pengalaman juga, bahkan ketika ibu mulai panik jangan langsung browsing nih, karena browsing ini kan kita tidak tahu sumber yang pasti. Ya. Akan lebih bijak kita memanfaatkan buku KIA itu, karena Iya. insya Allah sudah Sudah standar ya dokter ya, sudah standar dan mulai. dalam penelitian. Betul. Iya betul. Kita next dokter. Boleh. Oke, lanjut. Nah, dari @idawati_ani, karena orang tua mirip role model anak, jadi harus diawali dari orang tua untuk tidak kebanyakan main HP. Hihihihi. Ada emotnya tuh dok. Kayaknya
nggak asing nih sama nama Anik Ida. Kayaknya ini orang puskesmas kita nih Mbak Putri ya. Oh makasih Bu Ani ya pertanyaannya. Halo Bu Ani. Ya betul nih Bu Ani. Kayaknya anaknya juga calon dokter nih ya. Iya. Betul Bu Ani bahwa role model pertama adalah orang tua. Anak merupakan Peniru ulun. peniru ulun Iya. itu betul. Oke, kita next. Dari @nining Susanti 93. Edin Kesta, amin. Karena sebelum terlambat, lebih baik dimulai dari sekarang. Satu lagi mungkin yang paling penting, mungkin orang tua di sekitar juga harus konsisten kalau deket sama anak, no HP dululah ya. Biar fair, sama-sama bertanggung jawab dengan aturan yang dibuat. Nih. Bu Nining Susanti makasih banyak. Keren loh Bu Nining, ya ampun, Masya Allah. Saya bangga loh sama Bu Nining, pengen ketemu deh. Iya betul. Jadi orang-orang yang ada di sekitar anak nih harus diperbaiki dulu. Role model pertamanya adalah orang tua. Betul. Nah, tempat yang dilihat pertama sama anak adalah orang tua. Kalau orang tuanya di depan anak main HP mulu, ketika makan main HP, tapi kenapa kok aku nggak boleh main nggak HP? boleh. Jadi akhirnya anak itu berpikir, oh kalau anak-anak tuh banyak aturan, sedangkan orang tua nggak bisa punya, bebas. iya nggak punya aturan. Jadi pengen cepet gede nih anaknya nanti. Dan takutnya juga nih Dok, ketika orang tua mulai memberikan aturan, terus anaknya sudah bisa berinteraksi dan bicara, nanti nyaut, loh lah ayah, Ya jadi lah protes. bunda. Iya, jadi protes. Iya. Bisa gini Mbak Putri, mungkin kalau orang tuanya pekerjaannya memang mengharuskan menggunakan HP, misal orang tuanya nih dokter nih, mau jawab konsulan, izin aja sama anaknya. Anak itu pinter loh, anak itu memaklumin apa yang kita bicarakan. Jadi izin aja, adek, ini bunda ada ini kerjaan, boleh nggak bunda balas dulu kerjaan bunda? Oh boleh gitu. Akhirnya apa? Anak juga meniru nantinya. Oh kalau aku mau minta sesuatu, aku juga izin ya sama bunda gitu. Betul. Komunikasikan yang bagus, kasih pengertian yang bagus, intonasikan yang benar-benar dengan lembut ya. Komunikasi nomor 1 ya Dok. Betul. Meskipun itu masih bersama dengan anak yang kecil. Nah, anak Iya. itu ngerti kok. Oke, setuju banget Dok. Lanjut, next. Dari @aris_vindra. Apakah jika anak kebanyakan main HP terlalu lama bisa menyebabkan belean, dokter? Mitos ya ini. Gimana nih? Nah, kalau belekan ini hubungannya sama infeksi ya Mas ya, Mas Aris Vindra. Waduh, ya. Jadi kebanyakan main HP nggak ada hubungannya sama mata belekan. Mata belekan penyebabnya adalah infeksi ya, harus diperiksakan ke dokter ya. Betul. Nah ini karena membahas belekan nih Dok, mungkin saya mau tanya lagi nih lebih lanjut. Apakah benar mitos di masyarakat ketika orang belekan itu bisa menular dari tatapan mata? Gimana nih Dok? Tanggapan jenengan? Kalau lewat tatapan mata yang menular itu hatinya deh. Waduh, gimana nih? Ya enggak lah, itu karena pengaruh. Jadi misalkan orang yang belekan habis kucek mata, matanya nggak bersih, kita saliman, terus kita kucek mata kita, nah itu nularnya dari situ, bukan lewat tatap-tatapan gini. Kalau tatap-tatapan gini yang menular hatinya. Nah nih untuk sobat sehat semua, jadi mitos ya, belekan itu bisa menular hanya dari tatapan mata karena belekan itu menular dengan perantara, salah satunya jika tangan kita terkena cairan Yang dari atau- mata yang dari infeksi. mata yang infeksi. Kalau dari mata turunnya ke hati. ya. Boleh. Oke, next ya dokter ya. Boleh. Masih semangat ya dokter? Sobat sehat masih bergabung dengan kita ya. Insya Allah kita terus semangat untuk memberikan ilmu dan tips and trick untuk jenengan semua. Oke, dari @bakti_banda nih. Izin tanya dok, kenapa kok 30 menit? Kenapa tidak 60 menit?
Nih, gimana nih, Dok? Ya, kenapa dari Mas Bakti Banda? Makasih nih ya Mas Bakti Banda. Pertanyaan juga bagus. Kenapa kok 30 menit, gak 60 menit nih Dok Kok minimalnya? nawar ya, Dok ya ini? Iya, ya itu udah dari penelitian Mas, hasil surveinya gitu ya. Aduh, Iya. ditawar lagi ya. Iya. Nah, jadi dari hasil penelitian surveinya bahwa penggunaan durasinya adalah minimal 30 menit, maksimal adalah 2 jam. Kalau lebih dari itu, kebanyakan bisa mengakibatkan berpotensi terjadi speech delay ataupun kerusakan pada otak, perkembangan dari tumbuh kembangnya juga terganggu. Oke. Nah, ini juga mau menambahkan ini ya. Untuk yang kita bahas hari ini, kenapa di judulnya tadi 30 menit? Karena kita fokuskan penggunaan gadget untuk Anak, bukan pada orang dewasa. Iya gitu. @bakti_banda. Oke, next. Dari Atomen Freestyle. Oke. Izin tanya, Dok. Kalau orang tua terlalu strict parenting terhadap anak kan juga bisa berdampak mental health anak. Pertanyaan saya, love language yang baik untuk anak biar nggak main HP terus gimana ya, Dok ya? Ya itu tadi udah disinggung juga ya bahwa kita benar-benar kalau mau yang bagus asuhnya itu benar-benar kita fokuskan, kita kasih kepada anak love language yang dikasih, yaitu jadi kita memberitahu pada anak ketika anak sedang tidak tantrumnya, ketika lagi enak mau tidur. Biasanya paling enak ini ngasih tahu anak pas mau tidur nih Mbak Putri, dikasih sedikit belayan, jadi supaya ada bonding antara anak sama orang tua. Anak itu seneng kok kita belai, kita bonding, kita kasih tahu pengertian komunikasi yang bagus bahwa adik kalau misalkan main HP yang terlalu lama itu nggak bagus loh deh buat kesehatan. Itu banyak tuh kejadian, misalnya si anak A itu pakai kacamata, matanya sakit gitu, nggak apa-apa, kasih tahu aja, menerima anak itu. Ya. Meskipun dianya belum bisa membalas dengan kata-kata, tapi sebenarnya dia juga menerima apa yang kita jelaskan ya, Dokter ya. Iya, sama yaitu jadi role model utama buat orang tua. Setuju. Ya. Oke, masih ada lagi? Next. Wah, oh sudah tidak ada lagi nih. Nah, mungkin ada kata-kata nih dari dokter terkait pembahasan kita hari ini. Apakah ada tambahan lagi nih tips and trick dari dokter untuk ibu-ibu muda di luar sana? Kayaknya tadi udah dibahas juga tips and triknya. Tadi pertama harus be a good example sebagai orang tua. Kedua adalah kita harus benar-benar tegas sama anak, komitmen, disiplin bahwa anak kita beri HP atau gadget ini minimal 30 menit atau 2 jam per hari. Yang ketiga adalah kita beri aktivitas fisik luar sama anak. Kita beri kesempatan anak untuk bermain di luar, eksplor alam, dan kita juga menyediakan mainan-mainan yang sesuai dengan usia anak. Oke, nah itu adalah pesan-pesan dari Dr. Riza dari Puskesmas Kalidawir yang mungkin bisa diadopsi untuk Bunda Yanda di rumah. Saya juga di sini sebagai host mau berterima kasih nih kepada Dr. Riza. Sama-sama. Atas ilmunya, atas tips and triknya yang luar biasa. Semoga bisa diadopsi, bisa dimanfaatkan untuk saya khususnya dan untuk sahabat sehat di luar sana pada umumnya. Terima kasih sahabat-sahabat, teman-teman Dinkes. Ya, terima kasih. Ya. Saya juga berterima kasih nih kepada Dinkes yang sudah mewadai kita di sini untuk menyampaikan informasi yang insya Allah juga bermanfaat untuk sahabat sehat semua ya dokter ya. Iya, terima kasih Dinkes Tulungagung. Nah, saya juga mau memberikan sedikit pesan dari apa yang sudah kita bincang. Mari bersama kita kembali menjadi orang tua yang sesungguhnya. Betul. Ya. Orang tua yang mau mengajak anak bermain, orang tua yang bisa menciptakan aktivitas yang kreatif untuk anaknya, orang tua yang
mau meluangkan waktu untuk mengajak anaknya keluar. Betul, penting tuh, penting. Agar apa? Agar anak bisa melihat dunia luar dari kacamata yang berbeda. Betul. Wah, terima kasih loh Mbak Putri, pinter banget loh bikin quotes-nya ya. Karena anak-anak ini adalah harapan bangsa. Iya. Asetnya bangsa, ya nggak sih, Dam? Iya benar. Oke, Yang penting itu utamanya adalah waktu. Bener banget nih ya. Waktu tuh sedikit waktu, luangkan waktu. Waktu tuh sangat mahal. Anak itu yang butuh adalah waktu, kasih sayang dari orang tuanya. Nggak bisa diulang waktu, nggak bisa andaikan waktu bisa, itu nggak bisa diputar kembali ya. Kalau udah berlanjut semakin step-stepnya udah dewasa nggak bisa diulang kembali untuk menjadi anak-anak. Jadi sebagai orang tua ketika anak kita masih anak-anak masa tumbuh kembangnya nih kita ikutin ya. Betul. Harus benar-benar dengan kasih sayang. Menyayangi anak adalah hal yang paling utama. Baik, mungkin hanya itu. Semoga memberikan manfaat untuk teman-teman sahabat sehat semua. Saya dan Dr. Riza pamit undur diri. Terima kasih atas waktunya dan bergabung kepada kita. Jangan lupa like, komen, dan share. Oh, kembali kita ulangi ya. Like, Comment, share. subscribe dulu aja, terus nanti share. Oke. Oh, ya udah, Oke. ya udah, ikut Biar aja lah. kompak ya, biar kompak ya. Kita ulangi ya. Jangan lupa teman-teman untuk like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, bye. Assalamualaikum.